Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang Allah hormati dan yang kami muliakan bersama para dewan guru Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura, wabil khusus pada siang hari ini yang hadir Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Ithqan selaku kepala madrasah kita, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura, dan yang penceramah kita pada siang hari ini Al-Mukarram, siapa lagi kalau bukan guru kita, Guru Muhammad Rafiqi. Oh ya lupa, ini ada ustazah juga di sini. Nah, Ibu Sahla. Dan yang belum memuliakan dan yang kami hormati ibu-ibu yang di belakang selaku mama-mamanya, para santriwati yang cantik-cantik, yang imut-imut. Puji dan syukur kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini, kegiatan yang sederhana ini, tapi insyaallah kita yakin bersama Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita seberataan pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca peringatan atau memperingati bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat kita seberataan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, terutama kami selaku orang tua yang kedua, yaitu para dewan guru, mendoakan mudah-mudahan para santriwati yang bersekolah di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi anak-anak yang salehah dan yang berbakti kepada ibu bapaknya dan nantinya menjadi bidadari surganya. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras sehingga kita dapat menikmati pada saat ini, yaitu agama yang dibawa beliau, yaitu Islam. Untuk menghemat waktu, mari kita masuki acara inti kita pada siang hari ini. Namun terlebih dahulu kita dengarkan sambutan dari kepala madrasah kita Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Ithqan. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bi dawamillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para dewan guru, para asatidz, para asatizah Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura, yang ulun hormati dan para orang tua wali yang turut berhadir pada kesempatan siang hari ini, yang ulun sayangi semua para santriwati kita yang berhadir pada hari ini, dan semangat, cukup semangat hari ini. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat menyelenggarakan peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pasti insyaallah perkumpulan kita di sini adalah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat kita, baik hajat orang tua kita dan hajat guru kita, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat kita berkumpul-kumpul pada hari ini berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun atas nama kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darussalam mengucapkan
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mempersiapkan acara pada hari ini. Dan juga ulun berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua murid yang turut membantu kelancaran terselenggaranya acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatnya semuanya. Amin. Allahumma amin. Kemudian ulun nanti meminta kepada Guru Robiki untuk meminta tausiahnya. Yang siap. Ya. Jadi anak-anak muslimin sekalian untuk menyimak dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Guru Ikam, Ustaz Ikam. Jadi amalkan dan terapkan dalam kehidupan supaya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Jangan karimi. Karimah jangan karimah. Jadi mudah-mudahan ulun atas nama kepala sekolah Madrasah Darussalam Martapura mengucapkan ribuan maaf jika ada kehilapan, kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, terutama kepada wali-wali murid yang hadir pada hari ini. Ulun ampun mohon sebelumnya. Dan cukup sekian sambutan dari ulun. Bila taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari kepala madrasah kita Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Itqan. Selanjutnya mari kita simak dan mari kita dengarkan bersama dan pasang telinga kita dengan seksama tausiah agama pada siang hari ini berkenaan dengan peringatan Maulidnya Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Muhammad Robiki. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang ulun muliakan dan ulun hormati Kepala Madrasah MI Darussalam Guru Haji Muhammad Itqan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, kesehatan badan, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, sehingga bisa membina kita semua untuk menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang-larang Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan serta petunjuk melewat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para guru-guru MI Darussalam Martapura, ustaz, ustazah dan wali santri, terutama MC kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau, panjangkan umur beliau, dan istri. Maksudnya istri beliau dijadikan istri yang salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ulun hormati juga dan ulun sayangi dan cintai para santri-santri semua yang berada di pada hari ini. Mudah-mudahan ini tempat menjadi tempat turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ini tempat menjadi tempat ridha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat terhapusnya dosa kita yang telah lalu, dosa kita yang akan datang. Ini tempat menjadi tempat semua apa yang kita kabulkan, semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita bersama-sama memperingati kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
sudah lumrah pada masa zaman kita ini, apalagi di langgar-langgar, di rumah-rumah, di mana-mana. Ketika datang bulan Rabiul Awal, maka di situ banyak orang mengadakan acara-acara peringatan Maulid besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa jadi orang banyak mengadakan seperti semacam itu? Satu, menta'zimkan baginda kita Nabi besar Muhammad, menghormati Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu melainkan menjadi rahmat bagi alam semua ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, acara seperti ini mengambil contoh, iktibar, pelajaran untuk kita sehari-hari yang kita bisa amalkan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita bersama-sama bergembira. Jangan ada yang sakit hati, jangan ada yang mengantuk, jangan ada yang galau. Anjay galau. Hari ini harus gembira karena memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Gembira. Semua harus gembira dengan acara seperti ini. Kenapa harus gembira? Karena harus kita tanamkan kecintaan kita di hati untuk Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi cinta itu ditanamkan kepada anak-anak yang masih seperti santri-santri kita ini, ditanamkan di dalam hatinya untuk mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Jangan ditanamkan di dalam hati ini mencintai artis-artis Korea, drakor. Nah, coba. Akhirnya hubungannya itu aja. Supaya anak itu selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada cerita di zaman Imam Ad-Dibai, ada seorang anak. Imam Ad-Dibai ini ingin pergi ziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin Guru Salam ini kayak saya ini masih terbayang-bayang di kepala Guru Salam tadi. Imam Ad-Dibai yang pengarang Maulid Ad-Dibai ini pernah hendak ziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad SAW di Madinah. Nah, ketika itu berombongan dengan kereta kuda, pakai kereta Kuda. Setelah itu ada satu anak yang ingin ikut ziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad SAW, tapi tidak diberikan rombongan tersebut untuk ikut ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga anak itu bersedih dengan tidak dibariakan ikut ziarah ke makamnya Nabi. Setelah Imam Ad-Dibai ini di perjalanan untuk menuju ziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad, ketika itu anak ini diam-diam bergelantungan di bawah keretanya Imam Ad-Dibai. Dia rela tidak makan, tidak minum berhari-hari hanya ingin untuk ziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Anak ini rela tidak makan, tidak minum, bergelantungan di bawah keretanya Imam Ad-Dibai, sehingga sampai di Madinah. Ketika sampai di Madinah, anak ini terjatuh dari kereta Imam Ad-Dibai, sehingga terjatuh dari keretanya. Ketika sampai di Madinah, anak ini, jakanya bahasa itu bekayakan untuk menuju makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Saling himungnya ke anak ini sampai diambilnya pasir di Madinah itu, disatukannya ke muka anak tersebut. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu, setelah itu, lalu anak itu meninggal dunia, wafat di Madinah. Lalu dikuburkan Imam Ad-Dibai di Madinah. Setiap tahun Imam Ad-Dibai ketika ingin ziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW, yang anehnya kubur anak itu dengan sendirinya bergeser dengan sendirinya mendekati akan makamnya Nabi besar Muhammad SAW.
Setiap tahun itu bergeser dengan sendirinya karena kecintaan anak itu. Nah, yang kita tanamkan pada hari ini, acara seperti ini untuk kita tanamkan di dalam diri kita untuk mencintai akan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini guru hendak bertakwa. Enggak mana kecintaan kita dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak situ juga kita ketujuh menyebut Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah cinta, salam lah. Orang itu kalau sudah cinta, pasti orang itu ketujuh menyebut ngaran itu. Misalnya, ada orang cinta dengan rancang anak-anak ketujuh nonton film drakor. Siapa ngarannya itu? Tahyong. Ketika orang itu sudah suka dengan orang itu, ketika itu disebutnya terus ngaran-ngarannya itu, karena sudah cinta sampai di statusnya aja ngarannya itu juga. Ujar orang kalau cinta sudah melekat kayak kucing rasa tahi. Lalu guru di sini anak bertakun. Apabila kau menjawab, akan guru beri hadiah. Siapa yang hafal nasabnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Muhammad sampai Adnan? Yang hafal angkat tangan. Yang hafal angkat tangan. Maju sini, maju sini. Maju. Ayo. Cepat waktu. Kasih maju ada. Ada hendak tadi aja. Ayo sini. Ayo sini. Ambil guru tadi. Ayo sini. Tunggu guru kali. Inilah yang mana? Ayo cepat. Tarik guru salam. Tarik guru. Kada mau Ayo siapa yang hafal? Angkat tangan. jam. Siapa yang hafal angkat tangan? Woi, kelas 3. Kelas 3. Ayo. Cepat guru ayo berdiri. Ayo sini. Guru mana guru? Madinah. Iya. Dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Jangan ketawa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Ilyas bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Mudlar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir. Kata Sayyidina Ali, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Kata Sayyidina Ali, bukan dulu lah. Man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Siapa yang memberikan 1 dirham untuk perayaannya maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadi kawannya Sayyidina Ali di surga nanti. Orang yang memberikan makanan ketika perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersama Sayyidina Ali di dalam surganya. Kalau bersama Sayyidina Ali pastilah masuk surga. Kalau bersama Fir'aun banyak. Sekarang dulu nak takut lagi.
Tanggal berapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Pada hari apa Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan? Tahun apa? Kenapa jadi dinamakan tahun gajah? Buhan siapa namanya? Tahu angkat tangan. Itu Buhan Kenapa jadi dinamakan tahun gajah? Ayo angkat tangan. Buhan Fir'aun anak melanjutkan Ka'bah. Kalau orang cinta pastinya mengetahui, mencari tahu apa yang ia cintai. Ya kalau inya bisi kucing, jam anu kucingku harus makan. Inya bisi, jam anu nih kucingnya guring, harus tahu. Orang cinta dengan Nabi Muhammad itu harus tahu perjalanan sirahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa jadi namai tahun gajah? Buhan Fir'aun hendak menghancurkan Ka'bah. Itu. Ayo. Berarti lumayan 10.000. Raja Ibrahim. Nah dari situlah Abraham. kita belajar tentang perayaan seperti ini untuk mengingat kita bahwa diri kita masih banyak kekurangan untuk mengingat Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu dengan perayaan seperti ini kita insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan taufik hidayah kepahaman untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa tertanamkan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad SAW ini dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal ketika hendak subuh. Ketika itu seluruh alam ini bergembira, baik yang di langit ataupun di bumi. Fahina qabba awati hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitauhid. Seluruh alam ini bergembira. Wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tazid wa alsinatul malaikati bitabshir lil alamin ta'id. Semua burung-burung berbunyi, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat semua turun yang ada di langit turun ke bumi untuk menyaksikan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ketika malam itu luar biasa terjadi, luar biasa keajaiban yang tidak ada terjadi sebelum zaman Nabi dahulu. Patung-patung yang berada di sekitaran Ka'bah dengan sendirinya jatuh. Api yang beribu-ribu tahun di Majusi yang disembah oleh orang Majusi, ketika itu malam tersebut padam dengan sendirinya. Karena mukjizatnya Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam ketika hendak mendekati subuh, ketika itu bidannya Nabi Muhammad SAW. Bidan kan dulu ada lah, ada ini aja ada. Dahulu bidannya Nabi Muhammad SAW namanya Syaffa. Syaffa namanya. Syaffa. Qalati Syaffa fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Ketika Syaffa menyambut akan bayinya Nabi besar Muhammad SAW, ala yadayya fastahalla fasami'tu qailan yaqul rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Ketika sampai di tangannya Syaffa, ketika itu aku lihat sampai seluruh alam ini bercahaya luar biasa ketika lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Ada 4 orang menyaksikan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW itu. Di antaranya ya Syaffa. Siapa lagi guru? Ada lagi di antaranya Sayyidah Maryam. Banyak lagi ya. Ketika sudah lahir Nabi besar Muhammad SAW itu, maka dibawa
Oleh Abu Bakar. Oleh Abu Abu Muthalib. Abu siapa? Abu Muthalib. Abdul Muthalib. Hah? Abdul Muthalib. Abu siapa? Abu siapa? Abdul Muthalib. Untuk dibawa ke dalam Ka'bah. Ka'bah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memperoleh makhluk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Menceritakan tentang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita duduk bersama-sama di sini mungkin 1 jam atau 2 jam, itu tidak cukup, itu tidak cukup untuk menceritakan kebesarannya, kemuliaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita duduk di sini sampai hari kiamat pun tidak akan pernah bisa menceritakan kemuliaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyaknya kemuliaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi salam. Nah, yang terakhir tadi, kenapa jadi dinamai tahun Gajah. Kenapa? Karena Raja Abraham hendak menghancurkan Ka'bah. Hah? Sebuting lagi. Ketika kelahiran Nabi besar Muhammad SAW itu Abu Lahab. Tahu? Abu Lahab ini ketika sampai berita ke Abu Lahab bahwa lahir keponakannya Nabi besar Muhammad SAW, ketika itu spontan Abu Lahab bergembira luar biasa sehingga memerdekakan akan budak yang bernama, ada yang tahu? Akan budaknya yang bernama lain. Yang bernama Itu lain. siapa namanya? Itu orang Afrika. Siapa namanya? Siapa nama budak Abu Lahab yang dimerdekakan ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW? Orang cinta itu harus tahu dengan sejarah yang ingin cintai itu. Ayo siapa? Asinan ini kan mas. Semua. Siapa budaknya Abu Lahab? Keding. Suai betul? Ketika itu banyak banget. Ketika itu diceritakan di dalam kitab bahwa Abu Lahab itu dimasukkan Allah Ta'ala di dalam neraka. Ketika hari Senin ia diringankan akan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka setiap hari Senin. Ketika hari Senin itu keluar air di sela-sela jarinya karena mau bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ambil di sini itu hanya orang di luar daripada Islam bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad, Allah ringankan akan siksanya. Apalagi kita berkumpul di sini bergembira, kita orang Islam pulang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, berkumpul bersama-sama di sini bergembira akan lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan dikumpulkan akan bersama Nabi-Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi-Nabi yang lainnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi kifarat akan dosa ibu bapak kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita seperti ini menjadi jadi apa? Menjadi berkah dan dikabulkan semua hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dulu ulun pernah belajar
Ulun pernah belajar. Ketika orang, sebutin lagi ulang. Ketika orang hadir maulid, ketika ibunya berniat di dalam hatinya melangkah dari rumahnya menuju ke sekolahan ini untuk menghadiri acara maulid. Padahal di dalam hatinya waktunya melangkah keluar dari rumahnya untuk menuju ini, hatinya berkata, udah aku ya aku nongkos sepeda tapi orang duitnya, misalnya nih. Tapi hari ini aku menghadiri maulid kan biarlah dengan berkat aku baca maulid, maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin duduk di sini bersama-sama membaca maulid, bergembira akan lahir Nabi Muhammad SAW. Ketika itu malaikat itu menyampaikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dirawi itu salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Orang berselawat itu ruhnya kepada Nabi, ruh Nabi Muhammad SAW yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Beraib, ketika raitan itu sampai kepada kekasihnya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini. Puja guru ulun dahulu mencontohkan seperti ini. Orang minta pesawat, yang kali-kali aja saya yang nyaman. Orang minta pesawat lawan abah mamanya. Ketika ingin diberikan hari ininya minta, lalu besok diberikan oleh mama abahnya, ketika itulah yang dinamakannya bahagia. Itu juga dulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengerti akan perasaan hamba-hambanya, hati-hati hamba-hambanya. Lalu pada dikabulkan Allah Ta'ala. Tuh, ya sudah berdoa, mudahan bisa membaca, mudahan paham pelajaran. Sudah mutola'ah ya mau juga belum akan dikabulkan Allah Ta'ala juga. Tapi belum. Yang kita cari ini keberkahan dari sekolah ilmu yang bermanfaat, Walaupun pintar, tapi ilmunya tak bermanfaat, tak guna. Ya kalau kadang apa-apa, banyak kayak orang pintar di luar sana. Tapi ilmunya kadang-kadang bermanfaat. Yang kita cari itu keberkahan ilmu itu yang kita cari, keberkahan ilmu. Dengan hadir seperti ini, insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan khilaf ulun minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Guru Muhammad Rafiqi yang telah menyampaikan tausiah agama yang singkat, padat, berbobot dan berisi yang biasa tadi, dan juga sangat luar biasa tadi apa yang sudah sampaikan. Cuma 1 dirham, dengan 1 dirham kita menyumbang untuk peringatan maulid ini, jaminannya masuk surga bersama Sayyidina Ali. Berarti kita tahun akan datang banyak hijrah, buat banyak hijrah. Karena jaminannya masuk surga bersama Sayyidina Ali. Demikian tadi tausiahnya. Maka untuk menutup acara kita pada sore hari ini, maka kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh kepala madrasah kita Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Bukan. Kepada beliau dipersilakan. Ini yang berkabul dan bermasul wa rasulullah wa rabbatina bidini wa dunya akhirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birrin wa fawzan bil jannati wan najata minan nar. Waqtubillahumma salamata wa sihhatan عافية لنا ولأبيك الحجاج والوزاء والمصابين المؤمنين ببارك وبارك وجاوك من المؤمنين وقنا وإياهم شر الظالمين وباقي المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وبارك علينا وقرابتنا لبيدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.